Halo guys, jumpa lagi di channel Dark Division. Iya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang suatu buah yang cukup populer di Indonesia, tapi tidak terlalu diperhatikan. Buah apakah itu? Ya, langsung aja kita masuk ke pembahasan kita kali ini. Tada! Siapa sih yang nggak kenal dengan buah talok? Nih, bagi yang nggak tahu talok, buah ini juga sering disebut dengan kersen atau cherry. Kalau orang Melayu biasanya manggil ini kerukuk siam ya. Muntingia calabura itu adalah nama latin atau nama spesies dari tumbuhan talok ini ya. Penamaan binomial dari Linnaeus, dia termasuk golongan Angiospermae, jadi dia bakal bijinya itu tertutup oleh yang namanya daun buah. Di sini dapat kita lihat bersama ya bahwa itu ada sebuah kuncupan bernama putik, dan kuncupan itu yang berwarna hijau agak berkilau itu nantinya akan menjadi daun buah, dan di dalam sana itu ada bakal biji. Jadi bakal bijinya itu tertutup oleh daun buah itu. Nah, ini adalah contoh sebuah bunga yang sudah terbuahi namun gagal. Dan bisa kita lihat di sini bahwa kelopak bunganya yang berwarna putih-putih itu sudah hilang atau jatuh semua, tapi karena pembuahan tidak sempurna sehingga daun buah tidak terbuka dan tidak terbentuk buah. Kemudian dia juga termasuk golongan dikotil atau biji berkeping dua. Jadi kecil-kecil gini dia itu termasuk biji berkeping dua. Dan seperti yang kita tahu bahwa sifat dari golongan dikotil atau biji berkeping dua ini adalah dia memiliki kambium juga akar tunggang. Jadi kalau kita lihat pohon talok itu dia pasti berbatang besar, berkayu gitu, dan berdiri kokoh kuat. Selanjutnya adalah ciri yang paling menonjol dari tumbuhan talok ini adalah daunnya ya. Kalau kita perhatikan daunnya itu, kalau kita pegang daunnya itu halus, seperti kalau kita pegang spons atau karpet seperti itu. Ini karena kalau kita lihat lebih dekat lagi, daunnya ini memiliki semacam rambut atau bulu halus, dan inilah yang menyebabkan kalau kita pegang itu terasa halus seperti itu. Karakteristik daun tanaman talok ini termasuk daun yang menyirip dan kemudian tidak simetris. Yang tidak simetris di sini maksudnya itu bentuknya ya. Mungkin yang sebelah kiri lebih panjang atau yang sebelah kanan lebih panjang seperti itu. Dan ngomong-ngomong soal tanaman talok yang daunnya tadi memiliki bulu dan halus itu bukan tanpa maksud ya guys. Itu sepertinya bertujuan untuk dapat segera mengalirkan air yang ada di permukaan daun untuk segera turun cepat gitu. Ya guys, jadi concern atau pertimbangan saya untuk membahas tentang pohon talok ini bukan hanya karena karakteristik yang saya jelaskan di depan tadi ya, melainkan karena keistimewaan si pohon talok ini sendiri. Jadi ini yang menjadi pertimbangan saya dan yang menarik perhatian saya untuk membahas pohon talok ini. Tapi sebelum itu saya akan memberi rekan-rekan semua sebuah batas pemikiran. Jadi untuk yang saya bahas keistimewaannya ini adalah yang di iklim tropis ya. Jadi pohon yang iklimnya tropis itu adalah batas pemikiran pada pembahasan kita kali ini. Pertama, untuk pohonnya sendiri. Jadi dari segi pohonnya sendiri itu menurut saya udah salah satu poin keistimewaan sendiri. Dia pohonnya itu bisa tumbuh di mana aja, itu suitable for any weather, any condition of soil. Jadi dia bisa tumbuh di mana aja, kecuali satu tempat yang tanahnya mengandung kadar garam tinggi. Yang kedua itu adalah cara tumbuhnya ya, nggak menjulang tinggi dan juga nggak menggumpal gitu. Dia itu tumbuhnya membentuk payung, jadi kayak kanopi. Kan beda dengan pohon-pohon yang lainnya, yaitu kan karakteristiknya kan berbeda itu ya. Kayak pohon cemara itu kan meninggi, kemudian pohon seperti pohon mangga itu kan dia menggumpal ya. Jadi kalau pohon talok ini enggak, dia itu melebar gitu, modelnya melebar dan memayung gitu. Jadi ini pohonnya ini enak untuk jika kita kepanasan siang hari seperti itu, untuk berteduh itu sangatlah cocok sekali. Kenapa pohon talok itu bisa tumbuh di mana-mana? Bahkan kalau kita lihat beberapa kasus ya, pohon talok itu tumbuhnya di tempat-tempat yang istilahnya agak
unik atau nyeleneh loh. Itu karena burung guys, kalau rekan-rekan tahu. Jadi burung itu kalau habis makan talok, dia itu nggak mencerna bijinya kayak kita makan talok gitu, enggak. Dia itu nelen bijinya, tapi bijinya nggak dicerna. Jadi ketika burung itu hinggap di mana, dia buang air. Nah, bijinya itu masih ada, dan disitulah nanti bakal pohon taloknya tumbuh. Seperti itu. Makanya pohon talok itu kan dia tumbuh di mana-mana ya. Terkadang di tempat-tempat yang agak susah gitu ya. Itulah penyebabnya. Jadi di situ pernah ada burung yang buang air habis makan buah talok seperti itu. Tapi ya nggak selamanya gitu. Ada juga pohon talok yang ditanam sama manusia juga ada. Itu hanya beberapa kasus, tidak selamanya. Oke, next. Yang nomor 3 adalah selama setahun penuh dia itu terus berbuah. Nggak peduli itu bulan apa, itu musim apa, itu season berapa, dia itu tetap berbuah aja. Nggak ada yang pernah dengar kan ada musim talok. Kemudian yang nomor 4 adalah dari segi buahnya sendiri guys. Jika kita makan 100 gram buah kersen, kita bisa mendapat banyak zat yang bagus untuk tubuh kita. Yang pertama yaitu kita akan dapat 77,8 gram air, kemudian 0,3 gram protein, 1,5 gram lemak, 4,6 gram serat, 124 mg kalsium, 84 mg fosfor, 1 mg zat besi, 0,06 mg vitamin B1, dan yang paling bagus kita bisa mendapat 80,5 mg vitamin C dari buah talok ini. Penelitian ini dilakukan oleh seorang peneliti dan penulis yang bernama Morton Julia F. Jadi waktu meneliti tentang buah kersen atau talok ini, dia menemukan bahwa dalam 100 gram buah talok kita mendapatkan zat-zat yang beraneka ragam tadi. Dan penelitian Julia ini dia membuat buku. Jadi penelitian ini ada di dalam bukunya yang berjudul Fruits of Warm Climates. Dalam bahasa Indonesianya itu judulnya buah di iklim hangat atau tropis. Dalam bukunya itu tidak cuma talok yang ada, mungkin banyak buah yang lain yang di iklim tropis. Untuk bacaan lebih lanjut tentang buah talok dan tulisan maupun penelitian dari Morton Julia F, linknya ada di deskripsi. Oke guys, sekian dulu video dari saya pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Have a nice day dan jaga kesehatan dan ikuti protokol yang telah dihimbau. Semoga pandemi ini cepat berakhir.